Cie, 2, 3. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Di video kali ini kita akan membahas tentang deretan ilmuwan berdarah Minang yang diakui dunia. Tapi sebelum ke pembahasannya, luangkan waktu kalian untuk subscribe dan klik tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Yang pertama ada Oki Muraza. Dari 1,5 juta nama ilmuwan, nama Oki Muraza sebagai ilmuwan teknik kimia berkebangsaan Indonesia masuk sebagai salah satu dari ilmuwan yang paling berpengaruh di dunia dalam bidang konversi minyak bumi menjadi bahan bakar minyak, BBM, dan petrokimia. Universitas Stanford di Amerika Serikat mengeluarkan daftar 2% tokoh ilmuwan paling berpengaruh di dunia. Di antara nama-nama ilmuwan kelas dunia tersebut, nama pakar energi keturunan Minangkabau Oki Muraza masuk di dalamnya. Menurut Web of Knowledge, Clarivate Analytics, Oki pernah tercatat sebagai ilmuwan paling produktif di bidang catalytic cracking untuk mengolah minyak bumi menjadi BBM dan petrokimia. Ia juga menjadi salah satu ekspatriat yang memenangi dana penelitian dari beberapa proyek penelitian yang terbesar di KFUPM, total sekitar 6,2 juta dolar Amerika dimenangi Oki dari berbagai perusahaan energi dan petrokimia. Yang kedua ada Ricky Elson. Ricky Elson lahir di Padang, Sumatera Barat, tanggal 11 Juni tahun 1980. Adalah seorang teknokrat Indonesia yang ahli dalam teknologi motor penggerak listrik. Ia yang merancang bangun mobil listrik Selo bersama Danet Suryatama yang merancang bangun Tucuksi yang dianggap sebagai pelopor mobil listrik nasional. Ricky menempuh pendidikan tinggi teknologinya di Jepang. Sebelum kuliah ke Jepang, Ricky Elson menamatkan sekolah menengahnya di SMA Negeri 5 Padang pada tahun 1998, kemudian bekerja di sebuah perusahaan di negeri Sakura itu. Selama 14 tahun di sana, Ricky telah menemukan belasan teknologi motor penggerak listrik yang sudah dipatenkan di Jepang. Tertarik dengan kemampuan Ricky untuk pengembangan teknologi mobil listrik, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Dahlan Iskan meminta Ricky dan beberapa praktisi pengembang teknologi mobil listrik lainnya untuk bersinergi bersama Kementerian Riset dan Teknologi Indonesia, lembaga penelitian, beberapa universitas dan lembaga pemerintahan terkait, demi mempercepat pengembangan mobil listrik Indonesia. Bahkan Dahlan Iskan rela menghibahkan gajinya sebagai menteri kepada Ricky. Yang ketiga ada Profesor Dr. Rahmiana Zein. Profesor Dr. Rahmiana Zein, MSc, atau sering dipanggil Rahmi lahir di Medan, Sumatera Utara, tanggal 25 Desember tahun 1956. Rahmiana Zein adalah seorang pengajar dan pakar ilmu kimia Indonesia. Ia merupakan penemu teknik kromatografi tercepat di dunia. Kromatografi adalah teknik pemisahan senyawa kimia memanfaatkan interaksi antara pelarut, sampel yang akan dipisahkan, fase diam stationary phase, dan fase bergerak mobile phase. Di bawah bimbingan Profesor Toyohito Takeuchi di Universitas Gifu, Jepang, pada tahun 1998. Profesor Dr. Rahmiana Zein, yang saat itu sedang melakukan penelitian untuk disertasi doktor bidang kimia menemukan teknik kromatografi tercepat di dunia. Jika sebelum ini peneliti membutuhkan waktu antara 1000 dan 100 menit untuk membedah senyawa kimia, teknik yang digunakan Rahmiana Zein mampu mendiagnosis senyawa kimia dalam waktu kurang dari 10 menit. Yang keempat ada Andrivo Rusdi. Profesor, Dr. Andrivo Rusdi lahir di Padang, Sumatera Barat, 1976. Ia adalah seorang guru besar dan ilmuwan fisika Indonesia yang ahli di bidang teknologi nano. Ia merupakan peneliti tetap dan pengajar mata kuliah nanoteknologi dan nanoscience di Universitas Nasional Singapura National University of Singapore. Aktivitas riset Andrivo dilakukan di berbagai negara di dunia, seperti di Singapura, Amerika Serikat, Jerman, Kanada, dan lainnya. Ia juga menjadi profesor tamu pada Center for Free Electron Laser dan Institute for Applied Physics of University of Hamburg, Jerman, serta sebagai peneliti tamu di Departemen Fisika Universitas Illinois, Urbana, Illinois, Amerika Serikat, dan di Universitas British Columbia, Kanada.
Banyak negara di dunia, seperti Amerika Serikat, Prancis, Korea, Jepang, Australia, Jerman, Kanada, Taiwan, dan lainnya yang memanfaatkan hasil teknik riset yang dikembangkannya. Yang kelima ada Dewi Fortuna Anwar. Prof. Dewi Fortuna Anwar, MA, PhD, lahir di Bandung, tanggal 22 Mei tahun 1958. Adalah seorang ilmuwan, peneliti dan juru bicara berkebangsaan Indonesia. Sekarang ia menjabat sebagai Deputi Sekretaris Wakil Presiden Indonesia. Dia juga seorang Direktur Riset di Habibie Center, peneliti bagian politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dewi Fortuna lahir dari pasangan Haidir Anwar dan Wahidar, yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya berasal dari Lintaubuo, Tanah Datar, sedangkan ibunya dari 7 Koto Talago, 50 kota. Kedua orang tuanya berprofesi sebagai akademisi dan ilmuwan. Ayahnya seorang ahli sosiolinguistik dan pernah mengajar selama 20 tahun di Universitas London. Adiknya, Desi Anwar, merupakan presenter berita terkemuka. Yang keenam ada James Heliward. Prof. Dr. Ir. H. James Heliward, MS, IPU, ASEAN Eng, lahir di Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat, tanggal 16 Juli tahun 1961, adalah seorang pengajar serta birokrat Indonesia. Ia dikenal sebagai tokoh yang menggagas Tour de Singkarak, suatu event balap sepeda bertaraf internasional yang dilangsungkan di Sumatera Barat. James Heliward merupakan mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Barat dan juga mengajar sebagai Guru Besar Ilmu Peternakan Universitas Andalas, Padang. Saat ini, ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas sejak tanggal 18 Agustus tahun 2016. Yang ketujuh ada Ivan Lanin. Ivan Lanin lahir di Jakarta, Indonesia, tanggal 16 Januari tahun 1975. Lahir dengan nama Ivan Razela Lanin adalah seorang pakar internet Indonesia. Ivan Lanin terutama dikenal sebagai seorang aktivis yang menganjurkan penggunaan bahasa Indonesia baku serta memperkenalkan padanan Indonesia dari istilah-istilah asing. Antara lain di beberapa situs web seperti Facebook dan Twitter. Pria asal Jakarta ini sejatinya adalah seorang insinyur teknik kimia dari Institut Teknologi Bandung. Lulus kuliah pada 1999, Ivan bekerja sebagai pemrogram komputer. Sampai pada 2006, Ivan harus membuat software untuk penghitungan pajak penghasilan. Meski lahir dan besar di Jakarta namun dikutip dari tweetnya di Twitter, Ivan dengan bangga menyebutkan bahwa ia adalah orang Minang. Yang kedelapan ada Ahlul Faradis Reza. Ahlul Faradis Reza lahir di Payakumbuh, Sumatera Barat, tanggal 8 Juni tahun 1985. Adalah seorang teknokrat Indonesia yang ahli dalam hal teknologi informatika dan komputer atau TIK dan dikenal sebagai pakar antivirus komputer. Ia menamatkan pendidikan tingginya di Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ahlul telah membuat software yang disebutnya Site Blocker. Software ini termasuk 10 nominator dan mendapatkan anugerah penghargaan Youth National Science and Technology dalam Festival Pemuda Berprestasi 2006 bidang iptek berbasis IMTAK yang diselenggarakan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. Meraih penghargaan Pemuda Berprestasi 2006, dan karena membuat pengembangan dari software tersebut, akhirnya pada tahun 2007, pas di Hari Sumpah Pemuda dia dianugerahi penghargaan khusus bagi pemuda di bidang teknologi informasi dan komunikasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Yang kesembilan ada Dr. Eli Warti Maliki. Dr. Eli Warti Maliki, MA, lahir di Padang, Sumatera Barat, tanggal 30 Oktober tahun 1959. Adalah seorang aktivis profesional dan ahli ilmu fikih Islam berkebangsaan Indonesia. Ia berkarir profesional sebagai staf Konsulat Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah, Arab Saudi. Ia merupakan pendiri sekaligus pimpinan Taman Pendidikan Al-Quran dan Bahasa Arab Darul Ulum, Jeddah, Kerajaan Arab Saudi. Eli juga duduk sebagai anggota Dewan Pakar di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI untuk wilayah Timur Tengah. Ia bersama beberapa orang temannya merupakan pendiri sekaligus menjabat Ketua Wihdah, suatu organisasi mahasiswi Indonesia di Kairo, Mesir. Organisasi yang didirikan pada tahun 1988 itu telah beranggotakan lebih dari 300 orang. Orang tuanya berasal dari Kinari, Solok. Ia menikah dengan seorang pria bernama Adi Warman Arbi dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Ola Rosalia Arbi, Afifa Arbi dan Halifa Arbi. Yang ke-10 ada Sultan Aswar.
Ajang Asian Games 2018 menerbitkan nama kakak beradik Aero dan Akso Sutan Aswar, atlet jet ski yang menyumbang sejumlah medali untuk tanah air. Namun, siapa sangka, jasa keluarga ini kepada Indonesia sudah dimulai dari leluhurnya. Kakek mereka, Sutan Aswar merupakan sosok yang sangat berjasa dalam mendirikan Angkatan Udara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia. Tokoh dari ranah Minang ini lahir di Padang tanggal 23 Juni tahun 1925 dan meninggal dunia di Jakarta tanggal 27 Agustus tahun 2006. Selain sebagai salah satu tokoh pendiri AURI, beliau juga pencipta bahan bakar pesawat terbang pertama di Indonesia. Bensin udara yang diciptakannya adalah 91 oktan untuk pesawat Anson, C-47 untuk pesawat Dakota, 80 oktan untuk pesawat Stinson. Ada Dr. Rijal Satria, dosen biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang, Rijal Satria, Ph.D., yang merupakan lulusan dari Tokyo Metropolitan University menjadi penemu jenis semut terbaru di tanah Sumatera, tepatnya di kawasan ekosistem Leser perbatasan antara Pulau Sumatera Utara dan Aceh. Semut yang ditemukannya terdiri atas dua jenis semut yaitu genus Myrmecina Andala Satria dan Yamane. Rijal yang merupakan putra tanah datar itu berharap penemuannya ini dapat membantu siswa ataupun anak-anak untuk belajar dan memahami keanekaragaman serangga dan semut di Sumatera, serta menumbuhkan rasa penasaran tentang pengetahuan baru, menambah informasi tentang dunia semut atau sains ilmiah, serta memberikan informasi kepada para petani untuk memahami tentang serangga yang berperan sebagai predator utama atau hanya sebagai agen pengendalian hayati. Dengan penemuan terbarunya ini menambah koleksi jenis semut di Pulau Sumatera dengan jumlah 600 jenis. Tidak terasa kita sudah di penghujung video, sekian pembahasan kita mengenai deretan ilmuwan berpengaruh di dunia yang berdarah Minang. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe, semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan penonton channel Kabar Rantau sekalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menarik lainnya.